Kita lanjut. Jadi nanti Anda praktek, hati-hati ketika menggunakan resistornya. Resistor ini gunanya untuk apa? Untuk menghambat jalurnya arus gitu ya. Jadi semakin besar nanti arusnya makin kecil. Ya, oke. Nah, kemudian ada male to female, ada male to male ya. Karena Raspberry itu tampilannya seperti 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 oh, masih jauh ya. Ini dibahas semua ini. Senangnya kalau ambil dari ebook tuh lengkap ya. Kita tinggal pahami aja. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini ya, kalau kita pakai yang male ya nggak bisa gitu ya. Kalau ini kita pakai yang mana? Female apa male yang ini? Ini male gitu ya. Kalau yang di sini kita pakai yang female ya. Oke, karena dia luar ya. Jadi cari yang paham ya. Oke, itu cuma masalah itu aja, male female. Nah, tapi di sini dibahas detail ya, seperti apa itu breadboard gitu ya. Jadi kalau mau dibahas ya bisa aja ya, sedikit ngulang aja. Ini tadi sudah, ini tadi sudah. Kok saya khawatir sama suaranya ya. Oke. Oke, coba kita lanjut ya. Ya, apa aja yang kita perlukan? Satu LED, yang kedua adalah resistor yang besarnya 200 ohm, kemudian satu push button, satu breadboard, sama beberapa male to female atau dan male to male. Oke. Nah, nanti rangkaiannya seperti apa, Pak? Ya, pertama di sini di buku ini dibahas tentang apa itu breadboard gitu ya. Kalau misalnya Anda nanti dibaca ada lagi yang saya skip. Saya coba bahas yang ininya aja. Nah, breadboard itu seperti ini ya. Ibaratnya dengan bantuan breadboard ini kita nggak perlu solder ya. Ingat semester lalu ketika ada yang disolder banyaknya yang gagal gitu ya. Nggak pagi nggak malam ketika solder, harusnya ada pelajaran solder gitu ya. Panasnya jangan terlalu panas gitu ya. Oke. Nah, ini adalah breadboard ya. Kemudian di sini ada beberapa, kalau mereka bilangnya hole gitu ya, lubang gitu ya. Nah, di sini ada namanya ini namanya apa? Ini kolom apa baris ini? Kolom ya. Ini adalah kolom. Nah, ini yang saya tandain ini itu adalah mereka ada koneksi gitu ya. Nah, yang atas ini yang plus biasanya kita gunakan untuk apa? Untuk power ya. Jadi yang ini nih, ini nyambung semua nih. Jadi kalau kita colokin satu di sini, colokin satu di sini, maka mereka terkoneksi. Di bawahnya ada koneksinya kalau Anda bongkar itu ya. Nah, jadi biasanya yang plus ini kita gunakan untuk apa? Untuk power. Kemudian yang minus ini kita gunakan untuk apa? Untuk ground. Udah kita lakukan ini ketika IoT dasar. Yang kedua, di sini ada dibilangnya ada rail-rail gitu ya, seperti ini. Kemudian ini ada A, ada B, ada C, ada D, ada E gitu ya. Nah, di sini ada separatornya, ada gapnya. Oke. Nah, gap ini berarti apa? Mereka tidak terhubung. Gitu ya. Jadi kalau yang di sini nih powernya, ini ibaratnya yang terhubung itu yang satu kolom di sini, ini terhubung semua. Ini terhubung, ibaratnya ini satu kabel ya. Satu kabel di bawahnya nyambung semua. Oke. Ini juga sama, tapi yang plus sama minus ini terpisah ya. Jadi ini dua kabel yang terpisah ya. Yang satu kita gunakan power, yang satu kita gunakan ground. Bisa dipahami ya. Bayangkan itu satu kabel yang nyambung, kita bisa colokin ke situ, gitu ya. Nah, tapi kalau yang di sini yang pertama adalah ada apa namanya? Ada penamaan A untuk kolom, ada penamaan angka untuk barisnya, gitu ya. Nah, kalau di sini beda. Kalau yang tadi itu terhubungnya adalah secara kolom seperti ini, ya. Oke. Tapi kalau di sini yang terhubung yang mana? Yang baris, ya. Yang baris. Jadi kalau misalnya A1 di sini kita colokin, D1 kita colokin, maka dia ada koneksinya. Bisa ya? Oke. Kemudian yang di sini juga sama. Ini misalnya A berapa di sini? A2B ya. B2 kok B2 sih? B4 ya. B4 ya. B4 dengan E5 itu tidak
koneksi karena berada di baris yang berbeda. Nah, kalau misalnya kita mau lihat gimana Pak nanti kita gambaran besarnya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ya, seperti ini. Ini saya bikin detail lah supaya Anda bisa baca-baca. Ini pembajakan ya. Nah, Anda lihat di sini pertama ya. Kalau di sini masih gampang lah ya. Kalau Anda sudah selesai IoT dasar, ya ini gampangannya ini adalah Arduino-nya. Kemudian ini adalah ya biasa ya sensornya. Coba kita perhatikan di sini. Yang perlu dipahami adalah pertama apa? Di sini kita punya push button satu, kakinya lihat di sini kakinya ya. Ya, kakinya. Kemudian yang kedua kita nyolok apa di sini female-nya kemana? Ya. Yang Anda harus pahami di situ masuk kepada GPIO 23 ya. Kita hitung dari sebelah atas ini ya. Yang paling luar ya, 8 pin at outer edge of Raspberry Pi. Hitung di sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Jangan salah ya. Karena nanti nyambung ke codingannya, Ya, colokin di sini female-nya. Kemudian Anda bikin rangkaian di sini. Ini apa? Push button-nya. Ya, ini bebas lah mau taruh di mana. Tapi perhatikan di sini ya. Oke, yang menghadapnya kemana dia? Ini kadang-kadang suka salah nih. Ini ya, ini Anda lihat menghadapnya ke sini. Nah, kemudian ini nyambung berarti ya. Ini nyambung. Berarti satu kaki terhubung dengan pin 8 tadi. Satu lagi terhubung kemana? Ke ground. Ya, sebelum Anda koneksiin, pastikan dulu ini benar. Kalau Raspberry yang meledak, kita nggak bisa praktek lagi. Tapi ini mah nggak meledak ya, kok gini doang ya. Kayak gini doang nggak meledak. Ya, belum. Ya, oke itu satu ya. Yang kedua, ini tadi penjelasannya. Yang kedua kita tambahin. Hari ini pokoknya sampai selesai ya. Yang kedua kita tambahin LED-nya. Nah, di LED yang Anda harus pahami itu ada dua kaki ya, ada kaki yang pendek sama kaki yang panjang. Jadi yang pendek itu namanya cathode gitu ya, yang panjang itu namanya anode gitu ya. Nah, itu nanti berpengaruh ketika kita pasang. Yang panjang namanya apa? Anode ya. Oke, mana kita pasang di sini? Nah, coba dilihat di sini. Oke, coba kita lihat. Mana yang panjang? Yang panjang itu biasanya yang bengkok juga ya. Oke, coba kita lihat di sini. Satu kaki yang katod ya. Yang katod itu ini nyambung kan? Dia nyambungnya kemana? Ke ground. Ini sama nih kayak ini. Ini sama-sama nyambung ke ground. Ini ground. Satu kaki lagi ya, ini tadi ya. Ini satu ground, kemudian ini yang satu lagi nyambungnya ke ground. Ground itu pin berapa? Pin 17. Oke, saya bahas dulu deh. Ini kayaknya harus agak detailin. Ya, itu kenapa saya bikin pecah-pecah supaya Anda bisa paham gimana perubahannya. Pertama, tadi sebelumnya kan kita udah punya nih. Ini pin berapa tadi? 8 ya. Satu kaki di sini. Kalau ini ketukar kayaknya nggak ada masalah ya. Masalah nggak ini? Nanti kita coba lah. Masalah ya. Oke, satu lagi mana? Ke ground ya. Satu ke ground. Nah, ini nyambungnya kemana lagi? Ke sini, ground. Nanti sebenarnya ada skemanya sih. Ini adalah yang kaki pendeknya ke ground ya. Nah, nanti groundnya maksud saya ini loh. Groundnya kemana? Ke yang ke-17 gitu ya. Nanti dihitung, hati-hati di sini. Sebenarnya ada alat bantunya sih sebenarnya biar langsung gitu ya. Di situ nanti dia ada angka-angkanya. Nah, kemudian ini sudah ya. Jadi perhatikan apa antara yang panjang sama yang pendeknya. Biasanya ada tanda lebih panjang itu bengkok dia biasanya ya. Nah, kemudian ini sudah tadi. Kemudian kita masuk ke resistor. Nah, resistornya kita pakai yang 200 ohm. Nah, ini adalah yang 200 ohm. Cari
Coba lihat urutannya, Anda lihat urutannya. Ini ada cara bacanya sebenarnya. Ini warna apa? Kuning. Harus ada nih. Ada yang bawa nggak? Ini apa namanya? Purple. Ya, nanti kalau mau nggak Anda cari yang 200 ohm itu seperti apa. Ya, kalau misalnya Pak cara ngitungnya gimana? Cari aja biar gampang ya. Oke. Apa tadi? 200 ohm resistor. Color code. Udah selesai masalahnya. Nah, ini dia ya. Ya, nah ini harus hati-hati ya, nanti Anda cek dulu. Oke. Oke, kayaknya ada lah ya. Ini kebalik ya, yang apa namanya, eh, yang tadi ini dibalik ya, kuning kemudian purple. Kok beda kemudian? Ya ini mungkin nanti kita lihat aja ya. Ya kalau referensinya yang ini ya, referensi yang ini. Kemudian oke, yang hati-hati ini aja ya. Oke, kalau dia kegedean maka arusnya jadi kecil. Kalau dia kecil maka arus yang lewat lebih besar gitu ya. Oke. Nah, kemudian nanti gimana rancangannya, sirkuitnya? Sirkuitnya adalah sama seperti kita di IoT dasar. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini dia ya. Oke, kelihatan nggak? Jadi si arus ini ya, arus ini pertama dia ada di pin berapa? Pin 21 ya, dia lewat arus ke sini ya, berarti nanti sama ini nyambung ya, ini arus lewat ke sini nyambung ke sini sama dia di resist, ditahan dulu, arusnya dikecilin baru masuk ke sini gitu ya. Jadi kalau nggak pakai ini maka lampunya lebih terang gitu ya, bisa ya lebih terang lah karena tidak ada resistornya, tidak menghambat elektronnya gitu ya. Oke, jadi rangkaiannya gimana? Udah semua belum nih? Kayaknya sudah semua ya. Oke, nah berarti hari ini adalah sirkuitnya, rangkaiannya. Anda hitung itu GPIO 21 ya, ini terakhir ya. Oke, kemudian di groundnya. Jadi kita pakai berapa pin di sini? 3 ya, pin 8. Pin berapa lagi? 17 kalau nggak salah, sama 20 ya. Namanya GPIO 21, pinnya pin ke-20. Oke, dari sini. Oke, kemudian resistornya pakai yang 200 ya. Ini satu kolom nyambung sini, satu kaki ya. Ini jangan, hati-hati nih, jangan disamain ya. Ini beda beda apa, beda baris ya. Ya, dia nyambung ke sini, diturunin ya apa namanya arusnya masuk ke sini, maka dia akan nyala gitu ya. Apa fungsi push buttonnya? Ya, sebenarnya nanti itu agak lebih ramai itu ya ketika bicara push button ya. Oke, ada namanya bouncing gitu ya. Ya, oke, ini rangkaiannya ya. Terus nanti gimana ngodingnya Pak? Ngodingnya di mana, ingat? Di Raspberry. Kita udah punya skripnya? Sudah ada. Enak tuh. Di mana? Ya di chapter 2 itu. Ya, coba kita lihat di sini. Ya, oke. Oke, kita lanjut di sini. Coba saya. Ya, ini sudah ya. Saya lihat di sini aja biar kelihatan. Ini sudah ya. Mudah-mudahan tidak ada yang komplain saya pakai ebook ini. Nah, rangkaiannya udah siap. Ya, sebenarnya ada pembahasan yang saya lewatin ya tentang sirkuitnya. Ya, ini yang saya skip, yang saya bilang pas kalau di mana di ya ini kan gambarannya seperti ini ya. Coba kita lihat. Di sini ada reading an electronic schematic diagram. Nah, yang kita buat tuh seperti ini. Ya. Jadi ada GPIO 23 ya. Kemudian ada GPIO 21 ya, ada ground. Di sini ada resistornya, di sini ada LED-nya, di sini ada push buttonnya. Gitu kan? Ini rangkaiannya seperti ini. Ya, ini adalah gambarannya dengan sirkuitnya seperti ini. Ya, di sini groundnya dia masuk dua di sini ya. Satu dari LED-nya, satu dari push buttonnya. Resistornya nyambung ke power sama ke LED-nya ya, seperti itu. Ya, ini harusnya kita dapat elektronika dasar ya. Oke, ya. Saya pikir ini bisa. Nah, ini simbol ground sama simbol ground bisa dua seperti ini ya. Kemudian saya pengen kita coba langsung ke sini.
exploring two ways to flash an LED in Python. Berarti kita sudah punya rangkaian di mana Raspberry-nya terhubung sama breadboard-nya, sudah ada LED-nya yang tadi ya. Kegambar nggak? Ya ini belum saya praktekin ya. Oke, nah berikutnya kita butuh script-nya. Script-nya gimana Pak? Kita pakai Python gitu ya. Dengan Python semua jadi lebih mudah ya. Ya. Nanti ngobrol sama anak SE. Saya ngajar Sabtu pakai Python juga ya. Di jaringan saraf tiruan. Nah, di sini ini nggak selesai hari ini ya. Sebagian kita bahas minggu depan ya. Minggu depan nanti saya ngajar dari enggak, saya udah insya Allah udah sampai ya. Selasa ya. Nah, di sini kita mulai exploring two way to flash an LED in Python. Kita butuh dua library ya. Nah, kemudian di sini dikatakan yang pertama blinking with GPIO 0 ya, ini library-nya ya. Maka di sini dikatakan we are now ready to investigate our first blinking method using the GPIO 0 library. You will find the code we are about to cover in the chapter 2. Perhatikan di sini ada di mana? Chapter 2, nama scriptnya apa? LED GPIO 0.py. Gimana kurang baik gitu ya. Di mana Pak? Di sini. Nih, di sini. Kemudian ada namanya apa tadi? LED GPIO 0 ya. Oke, dengan Python semua jadi lebih mudah. Kita buka pakai apa? Kita pakai ini juga bisa ya. Dia cuma script aja ya. Dia cuma script. Jalaninnya di mana Pak? Kan kita udah install Python gitu ya. Kan kita sudah install Python. Ini adalah scriptnya. Oke. Nah, kelihatan nggak? Terus saya gedein. Kita gedein ya. Oke ya. Oke, blinking LED using GPIO 0. Dependency pip3 install GPIO 0. Sudah ya. Build 37 sudah. Kita pakai berapa? 39. Kita pakai apa? Raspberry Pi 3 model B. Nggak ada masalah. Library-nya sudah siap. Scriptnya di sini. Ini adalah komentar. Komen. Cirinya apa? Ada tanda petik 3 di awal, ada tanda petik 3 di terakhir. Ini namanya komennya, komentar. Kalau komen itu nggak dianggap gitu ya. Nah, berarti di sini kita gunakan from GPIO 0 import device, LED. Nah, ini adalah library GPIO. Kita gunakan device sama LED. Gitu ya. Device ini bisa kelas gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita pakai juga GPIO pin PGPIO import PGPIO factory ya, sama kita gunakan time import sleep. Nah, ini adalah perintah yang kita gunakan untuk menggunakan apa ibaratnya library yang ada di GPIO 0 sama di time. Gitu ya. Oke. Kalau minggu ini Anda pastikan dia running aja. Kemudian di sini ada perintah device. Nah, device ini merujuk pada apa? Merujuk pada perintah yang di sini. Kan kita bilang import device ya. Berarti device ini kita gunakan di sini. Device titik pin factory. Digunanya untuk apa? Set GPIO 0 to use PGIO by default ya. Nanti kita lihat. Nah, yang kita gunakan mana? GPIO pin 21. Ini gunanya untuk apa? Yang pin 21 tadi. Pin 21 itu yang mana tadi? Yang atas apa yang bawah? Ini ya. Yang kita gunakan untuk ke LED-nya. Kita settingnya di situ tadi. Nih. Nah, perintahnya yang mana, Pak? Perintahnya LED sama dengan LED GIO pin. Berarti ini kita setting. Kalau yang ini cuma variabel biasa aja ya. Ini kita kasih 21 di sini langsung ya bisa ya. Perintahnya apa? Perintahnya adalah LED titik blink background sama dengan false. Ini doang perintahnya. Codingannya itu cuma segini lah gitu ya. Oke, berarti cara ngerunningnya gimana Pak? Cara ngerunningnya sederhana aja. Oke, saya coba running di sini tapi pasti nggak jalan ya karena nggak ada koneksi ke. Oke, tidak, ini belum terangkai gitu. Nanti tugas Anda ngerangkain dan bikin videonya ya. Oke, nah kita butuh apa? Kita butuh script ini satu, tapi syaratnya apa? Rangkaian ini sudah jadi.
Anda bayangkan itu laptop punya pin-pin gitu ya, kemudian dia bisa nyambung ke sensor yang akan kita gunakan. Bisa kebayang nggak?